warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pembahasan soal mengenai metode penilaian persediaan. Dengan soal yang sama, ketika kita membahas metode FIFO kemarin, kita akan membahas menggunakan metode LIFO. Di sini kita lihat ada data persediaan. Persediaan awalnya tanggal 1 September. Kita punya persediaan awal di sini tanggal 1 September ya. Sebesar 26 unit, harga per unitnya 97.000. Jadi totalnya adalah 2.522.000. Lalu kita punya pembelian pertama tanggal 12 September sebanyak 45 unit dengan harga per unitnya 102.000. Totalnya adalah 4.590.000. Lalu pembelian tanggal 19 September sebanyak 20 unit, harga per unitnya 104.000, totalnya adalah 2.080.000. Lalu pembelian tanggal 26 September sebanyak 50 unit, harga per unitnya 105.000 dengan total biaya perolehan 5.250.000. Lalu kita juga punya data penjualan selama bulan September, yaitu tanggal 5 September ada penjualan sebanyak 12 unit, harga per unitnya 199.000 dengan total biaya perolehan 2.388.000. Lalu tanggal 16 September kita punya penjualan sebanyak 50 unit dengan harga per unit 199.000, total biaya perolehannya 9.950.000. Terakhir, tanggal 29 September kita ada penjualan sebanyak 59 unit, harga per unit 209.000, total biayanya adalah 12.331.000. Kita akan menghitung persediaan akhir harga pokok penjualan pada tanggal 30 September dengan menggunakan metode LIFO. Ya, lalu kita akan membuat jurnal yang diperlukan. Oke, kita mulai untuk pengerjaannya ya. Pertama adalah ketika kita membuat atau mengerjakan soal ini, pastikan kita sudah punya template atau tabel untuk membuat mencatat stok pembelian dan penjualannya. Ini adalah kartu persediaannya yang sudah saya siapkan ya. Ini ada kolom tanggal, kolom pembelian, penjualan, dan kolom saldo persediaan. Tiap kolom terdiri dari jumlah unitnya, biaya per unitnya, harga per unit, dan total biaya ya, setiap kolomnya. Kita mulai pengerjaannya. Yang pertama adalah kita akan mencatat saldo awalnya. Saldo awalnya ini yaitu persediaan tanggal 1 September. 1 September kita punya persediaan 26 unit, kita langsung catat di kolom persediaan akhir ya, di saldo persediaan 26 unit dikali 97.000. Oke, ini sudah saya buat rumusnya. Jadi totalnya 2.522.000. Sama seperti ketika mengerjakan metode FIFO, setiap akhir transaksi kita coba buat batasnya supaya terlihat adanya perbedaan dari setiap transaksinya ya. Ini saya kasih garis tanggal 1 September. Kemudian kita akan mencatat persediaan berikutnya, yaitu ada penjualan ya. Penjualan di tanggal 5, kita sudah catat yang tanggal 1. Ya, ini sudah kita catat. Lalu kita akan mencatat tanggal 5. Kita catat secara historis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Ya. Tanggal 5 September terjadi penjualan sebanyak 12 unit. Kita akan, kalau ada penjualan, kita tetap menggunakan harga yang tercatat di kartu persediaannya ya, tidak menggunakan harga jual yang ditentukan. Di sini karena kita pakai LIFO dan ini persediaannya cuma 1, jadi kita pakai yang 26 ini ya, langsung kita kurangkan. Ya, kita akan kurangkan saldo yang 26 ini. 12 kali 97.000. Oke, jadi saldo akhir kita adalah 26 unit dikurangin 12 unit, jadi 14 unit. Harga per unitnya masih sama, 97.000. Oke, sudah selesai, kita tutup lagi transaksinya ya. Kemudian kita akan mencatat transaksi untuk tanggal 12 ya. Kita akan mencatat transaksi tanggal 12 September, yaitu pembelian.
12 September kita ada pembelian sebanyak 45 unit, harga per unitnya 102.000. Jadi totalnya adalah 4.590.000. Nah, ini kita akan catat di kolom persediaan, di saldo persediaan. Yang pertama kita turunkan dulu saldo sebelumnya yang 14 unit dikali 97.000. Lalu kita catat pembelian yang tanggal 12 yang 45 unit ya dikali 102.000. Sama, kita tutup. Oke, kita harus catat satu-satu ya, tidak bisa kita gabungkan, kita pisah karena apa? Satu, pembeliannya di tanggal yang berbeda, yang kedua, harga per unit umumnya berbeda ya, harga per unitnya juga beda. Oke, kita lanjutkan kembali, kita akan mencatat transaksi tanggal 16 ya, tanggal 16 kita ada penjualan sebanyak 50 unit. Oke, kita catat. Karena kita menggunakan metode LIFO last in, first out, jadi yang terakhir masuk akan kita keluarkan terlebih dahulu, berarti kita akan menggunakan yang terakhir dulu ya, yang 45 unit ini. Ya, kita catatkan dulu. Yang dijual adalah 50 unit, berarti yang 45 unit akan kita jual semuanya. Kita keluarkan 102.000. Baru kekurangannya kita pakai yang pertama, yang ini. Ya, dari 14 sisanya 5 unit dari yang saldo pertama. Jadi saldo kita sekarang adalah sisanya dari yang 45 unit saldonya 0, yang 14 unit masih ada sisa 9. Oke, 9 unit dikali 97.000. Ini saldo kita yang sekarang. Kita tutup lagi transaksinya ya. Kemudian kita akan mencatat pembelian tanggal 19 September. 19 September ada pembelian sebanyak 20 unit, harga per unitnya. Lalu kita catatkan juga di kolom persediaannya. Kita turunkan dulu saldo yang 9 ya, karena kita punya saldo akhir 9 unit. Lalu kita tambahkan pembelian barunya yang 20 unit. Ya, ini jadi saldo kita sekarang ada 9 dan 20, ada 29 unit. Kita tutup lagi untuk membatasi transaksi ya. Lalu kita akan mencatat pembelian tanggal 26 September ada pembelian juga sebanyak 50 unit. 26 105.000. Jadi sekarang kita punya saldo, kita turunkan lagi ya, yang 9 unit kali 97.000, lalu yang 20 unit dikali 104.000. Kita catat pembelian yang 50 unit 105.000. Jadi kita punya saldo sekarang 9 tambah 20 tambah 5, 79 unit. Oke, selanjutnya terakhir kita akan mencatat penjualan tanggal 29 September. Ada penjualan sebanyak 59 unit. 29 September. Penjualan 59 unit karena kita pakai LIFO, jadi kita akan jual yang terakhir dulu ya, yang 50 unit kita akan keluarkan lebih dulu. 50 unit dikali 105.000. Lalu kurangnya 9 unit kita ambil dari yang tanggal yang 20 unit ini. Ya, kita ambil yang dari 20 unit ini. Kali 104.000. Jadi saldo kita sekarang yang 9 unit masih ada ya. 97.000. Lalu yang 20 unit sisanya adalah 11. 20 udah diambil 9 ya. Ini saldonya 20. Sudah dikeluarkan 9. Jadi sisanya adalah 11 kali 104.000. Kita tutup. Terakhir transaksinya. Lalu kita bisa jumlahkan untuk mengetahui berapa sih penjualan atau pembelian dan saldo persediaan akhir kita menurut tabel ini ya. Kita jumlahkan. Jadi kita ada pembelian 115 unit ya.
Kalau di sini, di soal, kita ada stok 141. Ini berarti jumlah pembelian ditambah persediaan awal ya. Kalau ini adalah jumlah pembelian saja, 115 unit. Total yang kita beli sebanyak 11.920.000. Yang kita jual adalah sebanyak 121 ya, sudah sama dengan soalnya ya, 121 yang dijual. Ini adalah nilai harga pokok penjualannya, 12.425.000. Nah, persediaan akhir kita ambil dari saldo yang terakhir aja ya. Di tanggal 29 saldo kita adalah 9 ditambah 11, 20 unit. Saldo persediaan akhir kita 2.017.000 rupiah. Nah, dari tabel yang sudah kita buat ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang A. Ya. Yang A, pertanyaannya adalah persediaan akhir. Jadi persediaan akhir kita adalah 2.017.000. Ya, yang ini. Ini adalah persediaan akhir kita, 2.017.000 ya. Di sini. Lalu, yang ditanya berikutnya adalah harga pokok penjualan HPP-nya. HPP-nya juga kita bisa ambil dari angka yang ini ya. 12.425.000. 12.425.000. Untuk pembuktiannya kita juga bisa hitung HPP-nya yaitu dari persediaan awal 2.522.000 ditambah pembelian. Kemudian kita ini ya, total pembelian 11.920.000. Ini adalah dijumlahkan sebagai barang tersedia untuk dijual. Tersedia untuk dijual ya. Jadi totalnya adalah 14.442.000. Lalu kita akan kurangkan dengan persediaan akhir. Dan akhir kita dari sini ya, 2.017.000. Maka kita dapat nilai harga pokok penjualannya, yaitu ya nilainya sama ya. Nilainya sama dengan nilai yang ada di kartu persediaan. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal ya, seperti yang diminta di soal. Yang B adalah buatlah jurnal yang diperlukan. Maka kita akan coba catat transaksi ini ke dalam jurnal. Kita buat kolom jurnalnya dulu ya, tabelnya. Ada tanggal, keterangan, sisi debit, dan sisi kredit. September. Kita mulai tanggal 1 September. Ya, sama seperti metode FIFO. Untuk tanggal 1 September, kita juga tidak akan mencatat persediaan awal ya. Persediaan awal tidak kita jurnal. Tidak ada jurnal. Karena saldo persediaan awal adalah saldo akhir periode sebelumnya ya, yang menjadi saldo awal periode yang baru. Jadi tidak ada jurnal, karena transaksi bawaan. Lalu kita akan catat transaksi tanggal 5 September. Sini ada penjualan sebanyak 12 unit ya. Maka kita catat kalau penjualannya secara tunai, maka di debitnya adalah kas. Kalau penjualannya surat kredit, muncul akan piutang dagang. Kreditnya adalah penjualan. Sebesar nilai penjualannya ya. Yaitu kita akan catat nilai penjualannya 12 unit dikali 199.000, yaitu 2.388.000. Karena ini metode perpetual, maka kita juga akan mencatat HPP-nya ya, harga pokok penjualan mengurangi saldo persediaan barang dagangan. HPP di debit, kreditnya adalah persediaan barang
dagangan. Nah, angkanya dari mana? Angkanya kita ambil dari tabel yang ini ya. Yang ini kita catatkan. 1.164.000. Lalu kita akan mencatat transaksi tanggal 12 ya. Transaksi tanggal 12 ini ya. Pembelian tanggal 12 September. Tanggal 12 September ada pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai, maka akan menggunakan kas. Kalau pembelian secara kredit, maka akan muncul utang dagang. Kita catat dulu karena perpetual, kita catat langsung ke persediaan barang dagangan. Kas kalau tunai, kasnya berkurang. Kalau secara kredit, maka utang dagangnya bertambah. Yaitu sebesar 4.590.000. Lalu kita akan mencatat penjualan 16 September ya. 16 September ada penjualan. Jurnalnya sama dengan tanggal 5 ya. Kita copy aja nih. Nilai penjualannya kita ambil yang ini ya, 9.950.000. HPP-nya kita ambil dari angka yang ini. Ya, 2 ini ya. Berapa totalnya? 4.590.000 ditambah 485 yaitu 5.075.000. Oke, sudah selesai tanggal 16. Kemudian kita akan catat transaksi tanggal 19. Tanggal 19 ada pembelian. Kita sama ya dengan transaksi tanggal 16. Sama tanggal 12 ya. Kita copy akunnya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2.080.000. Kemudian kita catat juga transaksi pembelian tanggal 26 ya. Ini ada pembelian tanggal 26, kita catat ya. Dapat 5.250.000. Terakhir kita akan mencatat penjualan yang tanggal 29 September. Ini jurnalnya kita copy dari transaksi tanggal 16 ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 12.331.000. 12.331. HPP-nya kita ambil dari kartu persediaan yang ini ya. 5.250 ditambah 936.000. Totalnya adalah 6.186.000. Sudah selesai untuk jurnalnya ya. Kita jumlahkan. Ya, jurnalnya sudah selesai. Demikian untuk pembahasan materi LIFO ya. LIFO-nya sudah selesai kita kerjakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.